Hai guys, sekarang kita lanjut pada contoh soal tentang gerak parabola. Nah, contoh soal yang kedua ini kita akan baca, ibu akan baca dan ibu akan menjelaskan, kemudian kita akan menentukan solusinya. Contoh soal yang kedua, sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas dan bola itu kembali ke tangan si pelempar dalam waktu 3 sekon. Kemudian ada sebuah bola yang lain atau yang disebut dengan bola yang kedua dilempar dengan sudut 30 derajat terhadap horizontal. Kecepatan awal berapakah bola kedua harus dilempar supaya bola tersebut mencapai ketinggian yang sama atau ketinggian maksimum dengan yang sama dengan bola yang dicapai bola pertama. Jadi kita lihat bahwa ini adalah salah satu soal dari buku karangan Selway College Physics, ya. Nah, soalnya seperti ini, kita perhatikan bahwa ada dua buah bola, yang satu dilemparkan vertikal ke atas dan yang satu dilempar dengan sudut 30 derajat. Nah, yang kita ketahui bola yang pertama itu dia pulang pergi, jadi dia turun naik karena di vertikal ke atas, itu waktunya 3 sekon. Dia dilempar ke atas, kemudian dia kembali ke tangan si pelempar itu dalam waktu 3 sekon. Sedangkan bola yang kedua yang diketahui hanya sudutnya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, kalau kita lihat pertanyaannya, kecepatan awal bola kedua itu yang ditanya. Ya, jadi ibu catat di sini, ditanya kecepatan awal bola kedua itu sama dengan berapa? Nah, tolong perhatikan dalam soal ini yang hanya diketahui bola pertama itu pulang pergi, ya, jadi waktu dilempar sampai dia kembali ke tangan si pelempar 3 sekon. Itu bola yang pertama. Nah, bola yang kedua itu dilempar dengan sudut 30 derajat terhadap horizontal. Pertanyaannya, bola kedua punya kecepatan awal berapa supaya mencapai tinggi yang sama dengan bola yang pertama mencapai maksimum. Nah, itu adalah pertanyaannya. Nah, kita harus menganalisis di sini bahwa ada kata-kata kunci yang kita harus tahu bahwa bola pertama yang kita akan cek itu bahwa ketinggian bola pertama maksimum itu nanti harus sama dengan bola yang kedua punya ketinggian, ya. Nah, bola yang kedua punya ketinggian, jadi harus sama, ya. Jadi kalau di pertanyaan itu ditanya bahwa bola yang kedua mempunyai maksimum juga, ya. Jadi kita lihat sekarang, kita mulai dengan bola yang pertama. Bola yang pertama waktu dia pulang pergi itu 3 sekon. Nah, ini kita mau menggunakan persamaan yang mana? Ya. Jadi untuk menentukan kecepatan awal dari bola kedua, kita harus mulai dari bola pertama. Nah, bola pertama itu kuncinya karena dia pulang pergi, jadi dia, kalau ibu tulis di sini T1 pulang pergi itu sama dengan 2 kali T maksimum. Ini yang bola dilempar vertikal ke atas. Ini GLBB, ya, GLBB ke arah vertikal. Nah, jadi ada 2 kali. Jadi waktu dia dilempar ke atas, dia balik. Jadi ini kalau situasinya di mana tidak ada pengaruh gaya gesekan udara atau angin dan segala macam itu, maka ini yang idealnya waktu dia pulang pergi itu adalah 2 kali. Jadi kalau dia naik dan dia turun itu waktunya sama. Jadi kalau dia pulang pergi berarti 2 kali waktu T maksimum. Nah, untuk mencari T maksimum itu kita harus mengetahui, ya, jadi kita harus mengetahui dari persamaan, ya. Untuk mengetahui T maksimum dari bola pertama, seperti ibu tadi tulis dulu, ya, bola pertama.
T1 maksimum itu nilainya sama dengan berapa? Ya, nilainya sama dengan berapa? Nah, sekarang kita perhatikan bahwa T1 maksimum itu berarti sama dengan T1 pulang pergi dibagi dengan 2. T1 pulang pergi adalah 3 sekon, maka T1 waktu dia mencapai maksimum itu 3 dibagi 2 itu sama dengan 1,5 sekon. Nah, kita lanjut kepada apa yang akan kita cari lagi. Kita cari lagi yaitu kata kunci. Kata kunci di sini adalah Y2 itu akan sama dengan Y1 pada ketinggian maksimum. Maka kita harus cari Y1 maksimum. Nah, mencari Y1 maksimum itu menggunakan persamaan apa? Kita ingat persamaan yang Ibu sudah jelaskan sebelumnya untuk gerak gerak GLBB, gerak lurus beraturan yang ke atas yang vertikal, itu kita lihat bahwa kita menggunakan persamaan yang VY, ini sumbu Y ya, sumbu Y, VY kuadrat sama dengan PY1 ya, bukan ini bola 1, PY01 kuadrat dikurangi dengan 2GY. Nah, dalam soal ini kita ambil ya, Ibu tulis dalam soal ini G kita ambil sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Percepatan gravitasi bumi kita ambil 10 meter per sekon pangkat 2. Nah, yang kita sudah bahas bahwa kalau bola itu dia mencapai ketinggian maksimum, maka di sini P1Y itu sama dengan 0, ya. Dan dia capai maksimumnya di sini. Kalau kita lemparnya sampai di atas, maka kecepatan yang di sini sama dengan 0 dan dia akan jatuh bebas lagi. Nah, ini sama dengan 0. Maka kita tulis 0 sama dengan P01 kuadrat dikurangi 2 GY maksimum, ya. Nah, berarti Y maksimum itu sama dengan V01 kuadrat dibagi dengan 2G. Nah, tolong perhatikan di sini, V01 kita belum tahu juga. G kita sudah tahu, tapi P01 belum kita tahu. Untuk mengetahui P01, ini Bu bagi di sini ya. Untuk mengetahui P01, kita menggunakan persamaan yang pertama, VY sama dengan V0 dikurangi V01 dikurangi GT, ya. Nah, yang kita sudah tahu itu adalah T maksimum, ya. Sehingga kalau untuk mencari T maksimum itu VY-nya itu sama dengan 0. Maka GT maksimum, Ibu pindah ke sebelah, ini kan 0 ya, 0 atau Ibu tulis saja ya. 0 sama dengan V01 dikurang GT maksimum. Kenapa kurang? Ya tadi Ibu bilang karena bola itu dia naik ke atas ya. Nah, berarti GT maksimum sama dengan V01. Sehingga kita dapati V01 bisa kita cari lewat sini, yaitu V01 sama dengan G-nya 10, T maksimumnya adalah 1,5, maka V01 itu sama dengan 15 meter per sekon. Nah, kalau P01 sama dengan 15 meter per sekon, maka Y1 maksimum itu
itu sama dengan, ini Y1 ibu taruh ya, Y1 maksimum itu sama dengan V01 kuadrat, maka sama dengan 15 pangkat 2 dibagi 2 dikali 10, ini sama dengan 225 ya, 225 per 20, maka Y1 maksimum itu sama dengan 11,25 meter. Nah, kita sudah dapat Y1 maksimum. Nah, sekarang kita cari Y1 maksimum itu sama dengan 11,25 meter. Nah, sekarang pertanyaan yang tadi kita katakan, ditanyakan kecepatan awal berapa supaya Y2 ini dia mencapai sama dengan Y1 maksimum. Nah, berarti kita tulis Y1 maksimum itu sama dengan Y2 maksimum, yaitu sama dengan 11,25 meter ya, 11,25 meter. Nah, Y2 maksimum, bagaimana mencari Y2 maksimum? Y2 maksimum itu carinya dari mana? Ya, hapus dulu ya, sebentar. Y2 maksimum kita ingat dari persamaan, sama persamaan yang ini ya, V2Y kuadrat sama dengan V02 kuadrat ya, P02Y ya, P02 kuadrat P02Y kuadrat dikurangi 2Y2 maksimum. Nah, seperti yang kita sudah ingat, kalau dia mencapai maksimum juga, maka P2 kuadrat ini pada titik maksimumnya P2Y itu sama dengan 0, sehingga di sini kita dapati 0 sama dengan V02Y kuadrat dikurangi 2Y2 maksimum, atau P02Y kuadrat itu sama dengan 2Y2 maksimum. Nah, ibu hapus soalnya, kita selesaikan di sini. Berapakah P02Y kuadrat itu? Nah, kita akan dapati bahwa P02Y kuadrat itu, P02Y yang ini ya, atau P02Y itu adalah sama dengan P02 sin alfa, karena dia kan bola yang kedua itu dilempar dengan sudut alfa 30 derajat ya, alfa 30 derajat. Jadi dia sampai di sini, yang bola yang pertama dilempar ke atas begini, bola yang kedua dilempar begini. Jadi titik ketemunya di sini ya. Nah, P02 sin alfa ya. Oleh karena itu persamaannya bisa kita tulis P02 kuadrat sin kuadrat alfa sama dengan 2Y2 maksimum ya. Nah, P02 itu yang kita cari, P02 kuadrat, sinnya adalah 30 derajat, berarti sin
30 derajat dipangkatkan 2 sama dengan 2 kali 10 dikali Y2 nya itu adalah 11,25, maka kita dapati P02 kuadrat itu sama dengan 20 dikali 11,25 dibagi dengan sin 30 derajat adalah 1/2 dipangkatkan atau 1/2 dipangkatkan 2 atau sama dengan ini kalau dikali kembali kita dapati adalah sama dengan 20 dikali 11,25 dibagi 1/4 atau sama dengan 4 kali 20 dikali 11,25 itu sama dengan 900 ya. Jadi kita dapati P02 itu sama dengan akar dari 900 itu sama dengan 30 meter persekuan. Nah, kita lihat bahwa ini yang kita cari. Pertanyaannya yang didapati itu langkahnya agak panjang ya, karena ada 2 keadaan ya. Jadi kalau kita perhatikan, yang pertama kita harus mengetahui dari konsep pertanyaan bahwa kata kuncinya itu adalah Y1 maksimum itu dia akan ketemu sama dengan Y2 maksimum. Kemudian bola yang pertama kita tahu dia pulang balik sampai tangan penerima itu 3 skor, maka dia mencapai titik T maksimumnya itu 1,5. Kenapa kita harus cari T maksimum? Karena untuk mencari T maksimum itu kita harus mengetahui untuk menentukan Y1 maksimum dari bola yang pertama, supaya kita bisa tahu Y2 maksimumnya berapa. Ya, kemudian Y1 maksimum dengan persamaan seperti ini, kita lihat bahwa kita belum tahu dia punya waktu lempar ke atas, kita juga belum tahu ya. Karena tidak tahu, yang kita tahu itu dari persamaan ini ya, PY pada saatnya sampai di atas 0. Nah, kemudian P01 0, P01 kurang T maksimum. Nah, T maksimum kita sudah tahu ya dari tadi 1,5. Sehingga untuk mengetahui P01 itu berarti G dikali dengan T maksimum. Jadi P01 adalah 15 meter per sekon. Nah, sesudah mengetahui P01 kemudian kita bisa menentukan Y1 maksimum. Nah, sesudah mengetahui Y1 maksimum, kita visual Y1 dengan Y2 itu ketemunya sama di tempat yang sama, yaitu 11, pada ketinggian yang sama 11,25 meter. Nah, kita menggunakan persamaan yang mana lagi? Maka kita menggunakan persamaan yang ini ya, mirip dengan yang ini, tapi ini P02 ini dia membentuk sudut, sehingga kita harus P02-nya itu dirubah menjadi, kalau kita rubah dia jadi P02 sin alfa. Nah, P02 sin alfa itu kemudian kita substitusi masuk, tinggal kita kasih masuk angkanya, maka kita dapat P02 itu adalah 30 meter per sekon. Nah, Ibu pikir itu yang harus kalian lihat dan pahami dari membaca soal dan memahami langkah-langkah mana, persamaan apa yang digunakan dengan cepat untuk menyelesaikannya. Ibu pikir cukup saja. Terima kasih.